Dari bumi, Kesultanan Buton melaporkan, inilah sejarah bangsa kita. Presentasi milenial Indonesia dan diprediksi mayoritas suara milenial ke Gibran. Jangan bilang ini politik dinasti. Inilah sejarah bangsa di Nusantara kita. Nusantara, Gibran, representasi milenial Indonesia, dan diprediksi suara milenial akan lari ke Gibran. Dan jangan bilang politik dinasti, karena itu adalah perkembangan zaman dan itulah sejarah Indonesia. Teman relawan, para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki. Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Secara aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini menyajikan tentang maraknya netizen membicarakan tentang Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Nama Gibran Raka Buming Raka telah diumumkan akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024-2029 mendatang. Namun pencalonan ini tak membuat semua orang senang. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ikut berbicara soal pencalonan tersebut. Bagaimana mati luar biasa sekali. Masa saya mesti gak tahu hak pilih saya? Kan tergantung hati saya juga. Kalau saya, siapa yang paling saya anggap bisa bekerja sama dengan saya atau masih dengar saya, kan segitu sama aja. Itu sangat manusiawi. Tapi kalau orang memusuhin saya, sebagaimana yang dipaparkan oleh EBP atau Luhut Binsar Panjaitan ikut berbicara soal pencalonan tersebut, termasuk respon masyarakat soal pasangan itu. Ada yang optimis, namun banyak juga yang melihatnya dengan keraguan. Tetapi ini biasa aja, adalah hal yang lumrah di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Setiap warganya mengungkapkan berbeda.
Dan perbedaan itu tentu saja sebaiknya bisa disampaikan dengan penuh adab, jauh dari caci maki dan ujaran fitnah yang tak berdasar. Dikutip dari sejumlah media atau di Instagram pribadinya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Luhut Binsar Panjaitan atau @luhut.panjaitan. Luhut juga menceritakan pengalamannya berada di dalam politik Indonesia. Dia tahu setiap keputusan sudah dalam pertimbangan yang mendalam, termasuk keputusan Prabowo dan Gibran. Ketika keduanya dideklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres, gambaran yang muncul di benak saya adalah simbiosis antara kebijaksanaan dan energi baru yang terpadu dengan sempurna, ujarnya. Soal keraguan ini, dia mencontohkan apa yang terjadi pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, saat Jokowi masuk ke dunia politik pertama kali, banyak yang meremehkannya, namun akhirnya jadi yang diperhitungkan. Keraguan banyak orang pada keputusan pemilihan Gibran menjadi cawapres Prabowo disebutkan sebagai wajar, disebut-sebutnya sebagai hal yang wajar, namun dia mengingatkan keputusan keduanya punya niat untuk memajukan Indonesia. Sementara itu, dia menyatakan melihat pasangan Prabowo dan Gibran punya semangat persatuan dan kolaborasi. Kedua hal ini telah ada dalam sejarah Indonesia. Saya ingin menekankan pentingnya semangat rekonsiliasi yang telah dicalonkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita tentu tidak ingin kembali melihat terbelahnya masyarakat seperti di beberapa pemilu-pemilu lalu, katanya. Dan apa yang telah dipaparkan oleh LBP tersebut tentu saja mengingatkan kita, dan dalam pengakuan LBP menyebutkan bahwa meskipun dia saat ini sedang berobat di salah satu tempat di luar negeri, dia tetap memantau informasi terkait Pilpres 2024. Prabowo Gibran, dia juga tak lupa menyebutkan pasangan lainnya, mulai dari mengucapkan selamat pada Menko Polhukam Mahfud MD yang kini resmi mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden cawapres 2024. Hal inilah yang membuat Luhut juga mengucapkan rasa hormatnya pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Menurutnya, kedua orang tersebut telah berdiri di garis start pemilihan. Jika kita melihat apa yang dipaparkan oleh orang banyak, atau banyak orang menyebutkan bahwa Gibran jadi cawapres membuat Luhut pasang badan. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Marine Spatial Planning and Expo Service 2023, tangkapan layar YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, sebagaimana yang disebutkan, dan investasi tersebut menyebutkan bahwa Marine Spatial Planning and Expo Service 2023 merupakan salah satu tangkapan layar yang membahagiakan. Dan pasangan calon presiden atau capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden cawapres Gibran Rakabuming Raka telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada hari Rabu tanggal 25 lalu. Penunjukan Gibran Rakabuming sebagai cawapres oleh Prabowo tak pelak langsung menjadi pembicaraan hangat netizen di media sosial. Ada yang mendukung wali kota Solo tersebut, namun tak sedikit pula yang merasa ragu dan kecewa. Pendiri drone Empirit Ismail Fahmi merilis laporan tersebut atau laporan terbaru soal analisis percakapan di internet terkait
pencapresan Gibran. Data yang ditarik dari 23 Oktober 2023. Sebagaimana yang dikutip berbagai media, di Indonesia sudah meminta izin untuk mempublikasikan data tersebut. Hasilnya, mayoritas diskusi di media sosial soal pencapresan Gibran diwarnai percakapan negatif, yakni 41%. Dan itulah yang dipaparkan itu adalah hal biasa. Sementara itu percakapan positif terkait topik tersebut sebesar 39%. Dan hal ini pula dikutip dalam laporan Drone Emprit pada Rabu tanggal 25 Oktober lalu. Eskalasi perbincangan memuncak pasca keputusan MK yang mengesahkan aturan soal batas usia minimum cawapres tertera dalam laporan tersebut. Hal ini di tengah kritikan terhadap penunjukan Gibran sebagai cawapres Prabowo tersebut, ada satu sosok yang tegas mendukung pasangan capres-cawapres tersebut. Dia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam paparan, Menko Marves menilai bahwa adanya keraguan terhadap pasangan capres-cawapres tersebut adalah hal yang wajar. Namun dia berharap agar perbedaan pendapat bisa disampaikan dengan penuh adab dan jauh dari caci maki dan fitnah. Luhut dalam pengakuannya, dirinya turut memantau hiruk-pikuk gelaran Pilpres 2024 di Indonesia, sekalipun dirinya kini tengah menjalani perawatan dan tahap pemulihan di salah satu rumah sakit di luar negeri. Meski begitu, dari ruang pemulihan di negara tersebut yang tenang, Luhut mengaku berbagai hiruk-pikuk informasi dari tanah air masih tak lepas dari pendengarannya, khususnya mengenai dinamika Pilpres 2024. Karena itu semula Luhut mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang kini resmi mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden cawapres 2024. Selain itu juga, ia juga mengucapkan rasa hormat kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang telah berdiri di garis start pemilihan. Karena itu, dari kabar yang membuat terkejut adalah bersatunya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres. Ia memandang banyak yang menyambut ini dengan rasa optimisme. Namun ada juga yang melihatnya dengan kacamata keraguan. Tetapi dari hari ke hari, dari berbagai survei, mulai tampak bahwa pasangan Prabowo Gibran mulai naik terus prestasinya, bahkan penilaian publik begitu positif. Kita juga paham jika ada salah satu partai yang begitu dongkol dengan Gibran, tentu saja itu hal biasa karena ini adalah proses demokrasi. Bukankah yang memilih ini bukanlah partai politik, tapi yang memilih adalah masyarakat seluruh Republik Indonesia atau di negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini biasa saja adalah hal yang lumrah di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Setiap warganya mengungkapkan pendapat berbeda-beda, namun saya juga berharap agar setiap perbedaan pendapat sebaiknya bisa disampaikan dengan penuh adab, jauh dari caci maki dan ujaran fitnah yang tak berdasar, sebagaimana yang dikutip dalam laman Instagram pribadi Luhut Binsar Panjaitan.
LBP juga berkisah sepanjang puluhan tahun pengalamannya mengarungi gelombang politik negara ini. Ia paham betul setiap keputusan yang diambil dalam arena politik didasari oleh pertimbangan mendalam. Hal ini pun berlaku pada keputusan Prabowo dan Gibran, paparnya. Dan ketika melihat keduanya dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres, gambaran yang muncul di benak saya adalah simbiosis antara kebijaksanaan dan energi baru yang terpadu dengan sempurna, ujarnya. Luhut pun menilai Indonesia bukan hanya kaya dari sumber daya alamnya saja, melainkan pula juga dari potensi besar generasinya. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergis antara kebijaksanaan dari pengalaman dan inovasi generasi muda. Masih terekam dalam ingatannya bagaimana dahulu Pak Jokowi masuk ke percaturan politik Indonesia. Kala itu Jokowi begitu diremehkan berbagai pihak ketika maju sebagai kontestan, namun menjelma menjadi salah satu tokoh yang sangat diperhitungkan dan disegani, tambahnya. Luhut juga menjelaskan bahwa memenangkan 2 kali pemilihan Presiden Republik Indonesia tidaklah sederhana, apalagi masih memiliki 80% dari approval rate di tahun terakhir masa jabatannya. Hal ini menjadikan bukti betapa rakyat sangat mendukung berbagai program-program yang dikerjakan Presiden, serta melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tak tergantikan di Indonesia. Maka dirinya menyebutkan bahwa keraguan yang muncul saat ini di pikiran banyak orang terhadap keputusan Pak Prabowo memilih Mas Gibran adalah hal yang dapat dipahami, namun kita harus selalu mengingat bahwa setiap langkah yang diambil oleh keduanya, saya yakini memiliki niat yang tulus untuk mewujudkan visi Indonesia maju. Luhut juga menyebutkan lebih lanjut, dalam jejak sejarah Indonesia, persatuan dan kolaborasi telah terbukti sebagai kunci kemajuan bangsa. Hal ini pula yang ia lihat dari pasangan Prabowo Gibran sebagai simbol harapan untuk Indonesia maju. Sebuah sinergi antara persatuan dan percepatan guna meneruskan pembangunan berkelanjutan yang sedang dipersiapkan saat ini. Saya ingin menekankan papar LBP atau Luhut Binsar Panjaitan. Karena itu pentingnya semangat rekonsiliasi yang telah dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita tentu tidak ingin kembali melihat terbelahnya masyarakat seperti di beberapa pemilu-pemilu sebelumnya. Inilah yang semestinya kita menjadikan acuan agar bisa menjadikan kemajuan bangsa kita, bukan kita menilai atau kita menilai sisi positifnya saja, tetapi kita harus melihat berbagai sisi agar kita mendapatkan apa yang kita ingin temukan di masa-masa yang akan datang. Karena Indonesia maju atau Indonesia emas, tentu saja kita semua sudah tahu sebagaimana yang telah pernah digaungkan oleh Jokowi bahwa Indonesia emas itu di tahun 2045. Kini Gibran selalu mendengungkan setiap kali melakukan orasi-orasinya, dan orasi-orasi tersebutlah mengingatkan kita bahwa Gibran adalah satu-satunya generasi milenial yang patut kita jadikan contoh. Tentu saja para kaum muda yang saat ini sedang manis-manisnya menikmati keindahan alam Indonesia, tentu saja menghendaki kaum milenial yang maju dan terus maju. Dan Gibranlah adalah representasi dari kaum milenial yang saat ini. Tentu kita harus paham dan tentu pahami bagaimana hari-hari esoknya bangsa Indonesia. Bahkan Prabowo sendiri dia katakan, apakah saya sudah terlalu tua? Dan apakah Gibran masih terlalu muda? Semuanya jawabannya
ada dan dijawab oleh para pendukung-pendukungnya dan hadirin pada saat itu. Keduanya disebutkan mantap dan mantap, oke punya. Beber para hadirin pada saat acara deklarasi dan penyambutannya. Demikian halnya ribuan pesantren dari berbagai daerah telah menyebutkan bahwa mereka mendukung pasangan Prabowo Gibran paparnya. Mati luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Ya. Diangkat bareng. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi
untuk komoditas pertambangan, pertanian, tanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju emas. Keberlanjutan adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju emas. Sebagaimana pemaparan Raka Bumirakang, tentu saja membanggakan kita sebagai anak-anak muda dan anak milenial. Tentu ada awal dan juga ada akhir. Saya, Dino Samsudin Mirsad, melaporkan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga media ini menjadi solusi untuk suksesnya dan kedamaian Indonesia. Gibran, representasi milenial Indonesia, dan diprediksi suara milenial akan lari ke Gibran. Dan jangan bilang politik dinasti, karena itu adalah perkembangan zaman dan itulah sejarah Indonesia. Relawan